彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Gelombang Sonic Mouse yang datang dari semua arah benar-benar tersebar. Akhirnya, mereka menyebar ke semua tempat dengan cara yang kacau. Dalam sekejap, hutan di sekitar tangga batu menderita. Gelombang Sonic itu seperti pisau yang benar-benar memotong banyak pohon menembus tengah di tengah-tengah suara, swash-swash. Xiao Yan melihat gelombang Sonic Mouse yang menghadapi kekalahan total dari langit. Dia juga sedikit tercengang. Hatinya jelas mengerti bahwa alasan dia bisa mencapai efek seperti itu mungkin karena benang aura naga yang dia peroleh dari pil naga misterius Yin Yang. Jika tidak, hanya dengan level singa Tiger Gold Shattering Roar, itu pasti tidak mungkin untuk mencapai efek mengejutkan seperti itu bahkan jika itu bisa melawan gelombang Sonic yang hebat. Nalan Yanran menggelengkan kepalanya dengan lembut setelah menerima pil obat. Dia menjawab dengan lembut, "Aku baik-baik saja, terima kasih." Xiao Yan tersenyum. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya dan menyapu di atas puncak gunung. Puncak Heaven Eye Mountain ini cukup besar. Selain itu dipenuhi dengan lubang. Batuan tersebar di seluruh itu. Tempat di mana 4 lainnya berada secara kebetulan adalah sebuah platform batu datar yang dipotong dari batu besar. Namun, dia tidak melihat Heaven Eye Blood Pool. Itu mungkin terletak di beberapa tempat lain. Xiao Yan melakukan pengamatan singkat di sekelilingnya sebelum mengalihkan tatapannya ke Feng King Er dan 3 lainnya. Pada saat ini, keempat orang ini juga melempar tatapan mereka padanya. Tatapan Tang Ying dan Mu King Luan masih baik-baik saja. Namun, tatapan Feng King Er dan Wang Chen agak tidak bersahabat. Selamat. Wajah dingin Tang Ying mengungkapkan senyum saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Terima kasih. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak memiliki perasaan sakit terhadap Tang Ying. Oleh karena itu, dia sangat sopan kepadanya. Dia benar-benar mengabaikan Feng King Er dan Wang Chen di samping. Pengabaian total semacam ini juga menyebabkan dinginnya mata mereka menjadi lebih padat. Mata Mu King Luan di samping melihat ke arah penantang berikutnya di tangga batu sebelum mengalihkan tatapannya setelah melihat bahwa ada sedikit ketegangan. Mu King Luan sebenarnya mengajukan pertanyaan seperti itu di depan Feng King Er. Jelas, niat Mu King Luan adalah untuk membuatnya merasa tidak bahagia. Seperti yang diduga, wajah Feng King Er menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia samar-samar berkata, Mu King Luan, mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan lidah kamu sekarang tidak menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan apapun. Aku akan menguji dan melihat apakah kekuatan kamu telah meningkat selama 4 tahun ini di Grand Meeting 4 Pavilion 3 bulan dari sekarang. Xiao Yan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam setelah dia tersenyum pahit. Dia akhirnya mengangguk dan berkata, terima kasih atas informasimu, Nona Feng. Kamu sebenarnya tidak berencana menuju ke sana, kan? Fei Tian tidak hanya hadir di pertemuan Grand Pavilions. Bahkan 2 kepala pavilion lainnya akan hadir. Selain itu, ada juga kepala pavilion Timur Lei Zunze di sana. Kamu benar-benar mencari kematian jika kamu menuju ke sana. Mu King Luan membelalakan mata berairnya yang indah saat dia menatap Xiao Yan. Penampilan itu seolah-olah dia melihat orang bodoh. Dari cara dia melihatnya, aksi Xiao Yan ini tidak berbeda dengan membiarkan dirinya ditangkap. Aku tahu batas aku. Xiao Yan menyeringai dan menjawab.
Upaya untuk menerobos pos pemeriksaan gelombang sonik secara bertahap mencapai akhir pada saat Xiao Yan kembali ke platform rock. Hal yang menyebabkan dia tercengang adalah bahwa 3 orang telah berhasil mencapai puncak gunung selama periode waktu yang singkat ini. Dengan demikian, ada 9 orang di atas panggung batu. Namun, setelah menyisihkan 2 tempat untuk emas menelan tikus, hanya ada 8 tempat untuk kolam darah bukit surga yang tersisa. Dengan kata lain, ada 1 orang di antara 9 dari mereka yang akan kehilangan kesempatan untuk masuk ke Heaven Mountain Blood Pool. Xiao Yan melihat orang yang terakhir untuk mengisi melalui pos pemeriksaan setelah mendarat di platform rock. Setelah itu, dia merasakan kekuatan dari gelombang sonik dan tanpa sadar mengerutkan kening. Tampaknya gelombang sonik saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Hati Xiao Yan mengandung keraguan ketika ia jatuh dalam pikiran. Sesaat kemudian, dia melihat ke tikus penyayang emas yang tampak lelah dan segera memahami alasannya. Dia tertawa pahit. Tidak disangka bahwa orang-orang di belakangnya telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar setelah dia menggunakan singa Tiger Gold Shattering Roar. Menurut kekuatan deretan suara tikus pasang sebelumnya, setidaknya 1 dari 3 orang yang berhasil melintasi pos pemeriksaan akan mengalami kesulitan melewatinya. 2 lainnya mungkin tidak memiliki waktu yang mudah untuk menyeberanginya. Xiao Yan secara tidak sengaja membantu menciptakan kondisi yang lewat bagi orang-orang itu di belakang. Tentu saja, meskipun orang-orang ini memiliki kondisi yang bagus untuk menyeberangi pos pemeriksaan, mereka masih perlu memiliki kekuatan. Ketiga orang tadi semuanya memiliki kekuatan bintang 7 Do Huang dan tidak bisa dianggap lemah. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Tatapan Xiao Yan berubah menjadi sosok yang sedih berkedip di tangga batu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan orang ini hanya sekitar dari bintang 6 Do Huang. Kesempatannya untuk berhasil melewati arai suara tikus pasang ini tidak terlalu tinggi. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, sosok ini Do Uki akhirnya kelelahan sama seperti dia sekitar beberapa puluh meter dari puncak gunung. Wajahnya menjadi putih dan seteguk darah segar diludahkan. Setelah itu, tubuhnya dengan menyedihkan menembak kembali dan akhirnya mendarat dengan kuat di peron. Wajahnya adalah salah satu yang tidak pas dengan situasinya. Orang-orang di peron, yang gagal sebelumnya, juga menghela nafas ketika mereka melihat bahwa itu upaya orang ini sia-sia. Tatapan mereka pahit menatap puncak gunung. Sudah ada lebih dari 8 orang di sana. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk naik ke puncak. Tantangannya sudah berakhir. Bagi mereka yang gagal, akan ada seseorang yang akan mengirimmu keluar dari gunung mata surga. Jin Si melirik orang-orang yang tidak mau di peron sementara suara lemahnya mengumumkan nasib mereka. Wajah-wajah dari sejumlah orang menjadi lebih pucat ketika mereka mendengar kata-kata Jin Si. Namun, dia mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya dan beberapa orang kuat dengan tubuh manusia dan kepala tikus berjalan keluar, menyegel tangga batu. Setelah itu, tubuh Jin Si melintas dan muncul di puncak gunung dengan cara seperti hantu sebelum melihat ke bawah pada kelompok Xiao Yan dari tempat yang lebih tinggi. Kelompok Xiao Yan buru-buru membungkuk ketika mereka melihat Jin Si muncul. Shua! Tatapan yang memalingkan wajah dari pavilion batu tampaknya telah langsung berbalik. Jin Si menarik napas lega mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia bertukar pandang dengan Jin Gu di samping. Dia ragu sejenak sebelum perlahan-lahan dia ucapkan, The Heaven Blood Mountain Pool memang memiliki beberapa efek ajaib dari membantu seseorang untuk menerobos kemacetan. Namun, kemungkinan hal ini tidak terlalu besar. Selain itu, hanya efektif untuk beberapa ahli yang tetap berada di puncak kelas Do Huang untuk beberapa waktu. Namun, melihat kekuatan kamu, kemungkinan itu hanya jangka waktu singkat sejak kamu maju ke 9 bintang Do Huang. Oleh karena itu, bahkan jika kamu memasuki Heaven Mountain Blood Pool, akan sangat sulit bagi kamu jika kamu berniat mengandalkannya untuk melakukan terobosan ke kelas Douzong. Xiao Yan mengangguk. Dia juga merasakan keraguan di dalam hatinya. Dia menghargai Heaven Mountain Blood Pool ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko ditangkap oleh Wind Lightning Pavilion untuk menuju ke tempat ini. Apa metode yang diperlihatkan Elder Jin Si? Jari Xiao Yan dengan lembut menyentuh meja batu. Jin Si sedikit memiringkan kepalanya. Dia melirik Xiao Yan dan berkata, tempat itu adalah area yang awalnya ditemukan oleh kami, emas menelan mouse.
Untuk membuka tempat itu, cukup banyak tikus menelan emas yang akhirnya mati. Oleh karena itu, tempat itu dapat dianggap sebagai lokasi rahasia untuk suku emas menelan mouse kami. Bahkan Feng Qing'er dan yang lainnya tidak menyadarinya. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya. Dia merenung sejenak. Hanya kemudian dia mengangkat matanya dan melihat Jin Si. Dia berkata, baiklah, tapi aku hanya akan membantu Elder mengusir racun setelah aku berhasil keluar dari kolam darah surga gunung. Jin Si menyipitkan matanya dan perlahan berkata, bukannya aku tidak mempercayaimu. Namun, tidak ada bukti dalam perjanjian lisan. Aku tidak bisa hanya mengandalkan kalimat kamu untuk mengonfirmasi bahwa itu kamu benar-benar dapat membantu aku mengusir racun api gunung surga dari tubuh aku, bisakah aku? Ini adalah Yafit Eye Mountain, wilayah tikus menelan emas. Dengan para tetua Jin Gu dan Jin Si hadir di tempat ini, kamu tidak perlu khawatir tentang aku yang kecil melarikan diri, kan? Xiao Yan tertawa kecil. Jin Si memalingkan kepalanya sedikit setelah mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Jin Gu. Lama kemudian dia akhirnya mengangguk. 8 tokoh berdiri di lereng dekat muara gunung berapi. Sebuah argumen sedang terjadi. Kamu semua harus berhenti bertengkar. Hanya ada 8 tempat, namun ada 9 dari kita di sini. Aku mengatakan bahwa itu kita harus mengalokasikan tempat berdasarkan tingkat kekuatan kita. Orang yang paling lemah harus menarik diri secara sukarela. Apa yang kamu katakan? Seorang pria berpakaian putih, yang memiliki penampilan jahat di antara alisnya, menyapu pandangannya ke semua orang sebelum akhirnya mendarat di Nalan Yanran. Dia tertawa. Ekspresi dari orang lain berubah setelah mendengar kata-katanya. Setelah mendengar suara ini, bahkan Feng Qing'er dan 3 lainnya dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Mereka menatap Xiao Yan di belakang Nalan Yanran dan mata mereka mengandung emosi yang tidak biasa. Izinkan aku. Xiao Yan tersenyum sedikit ke Nalan Yanran. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju, menatap pria berpakaian putih itu. Sebuah rasa dingin terungkap dalam senyuman di wajahnya, apakah menurut kamu lebih baik baginya untuk menarik diri? Ekspresi pria berpakaian putih menjadi agak jelek ketika dia melihat Xiao Yan muncul. Namun, dia tidak bisa mundur di depan mata semua orang. Sosok Xiao Yan muncul. Perubahan mendadak yang tak terduga dalam situasi menyebabkan semua orang yang hadir menjadi terkejut. Pada saat mereka pulih, mereka hanya melihat pria berpakaian putih di tanah. Hati semua orang selain kelompok 4 orang Feng Qing'er merasakan kedinginan. Tatapan mereka mengandung ketakutan tambahan ketika melihat Xiao Yan. Tubuh pria berpakaian putih itu runtuh di batu besar. Tubuhnya ditutupi dengan jejak darah dan tanpa sadar berkedut. Pukulan dari Xiao Yan sebelumnya mungkin tidak mengambil nyawanya, tetapi itu membuatnya tidak bisa bergerak. Dengan kekuatannya sebagai bintang 7 Dou Huang, tidak mungkin baginya untuk menahan pukulan dari Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyapu dengan acuh tak acuh atas orang ini. Dia perlahan berbalik dan dinginnya wajahnya dengan cepat meleleh. Dia tersenyum kepada orang lain dan dengan lembut bertanya, apakah tidak ada jumlah orang yang tepat sekarang? Pandangan Feng Qing'er menyapu wajah Xiao Yan. Dia dengan dingin tertawa, kamu sangat sombong. Sepertinya Pavilion Wind Lightning aku tidak dapat dibandingkan dengan kamu ketika melakukan hal-hal seperti itu. Xiao Yan hanya tersenyum di wajah ejekan dalam nada Feng Qing'er. Dia berkata, ini hanyalah kasus orang lemah yang dimakan. Joy muncul di mata kelompok Xiao Yan ketika mereka melihat perubahan yang tidak biasa di langit. Mengikuti munculnya pusaran energi yang sangat besar dan berwarna-warni ini di langit, energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi. Gelombang energi mengalir ke dalam pusaran seperti kain berwarna-warni, menyebabkan kecepatan spiral meningkat. Badai juga muncul entah dari mana, mengikuti peningkatan kecepatan rotasi spiral. Suara bersiul merajalela di puncak gunung sebagai badai cum menembus puncak gunung seperti ujung pisau. Ini meninggalkan beberapa retakan tebal di beberapa batu besar di tengah gelombang suara. Cici. Powerful Douki melonjak dari tubuh kelompok Xiao Yan. Tubuh mereka seperti batu yang berdiri tanpa bergerak di lereng yang tinggi. Kebanyakan orang yang tiba di sini dianggap sebagai orang-orang top dari generasi muda di wilayah utara Central Plains. Secara alami tidak ada orang lemah di antara mereka.
Ukuran spiral energi menjadi lebih besar di langit, dan energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Pada saat tertentu, kecepatan berputar akhirnya berkurang. Tiba-tiba, spiral berhenti sejenak sebelum cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus dari tengah spiral. Cahaya intens yang tiba-tiba pada dasarnya menutupi seluruh Heaven Eye Mountain Range. Apakah itu kolam darah surgawi? Sebuah pandangan yang dipanaskan muncul di mata Xiao Yan saat dia menatap pool darah yang tidak biasa. Setelah itu, dia melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan liar bergegas menuju Blood Pool. Jari-jarinya ditekan ke tanah, dan dia bergegas menuju Heaven Mountain Blood Pool sambil menarik Nalan Yanran bersama. Ukuran mulut gunung berapi ini sangat besar. Namun, Xiao Yan berhasil menutupi jarak dalam setengah menit dengan kecepatannya. Pada saat dia bergegas, bagaimanapun, dia secara kebetulan berhasil melihat Feng Qing'er dan yang lainnya menyerang ke dalam Blood Pool, memancarkan suara cipratan saat mereka melakukannya. Xiao Yan merasa agak putus asa ketika melihat orang-orang ini sangat cemas. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat punggung Nalan Yanran menghilang di dalam kolam darah.